lalu, dunia dikejutkan oleh gambar-gambar mayat bergelimpangan di kota Bucha, Ukraina, yang segera dilabeli sebagai genosida oleh media barat dan pemimpin Ukraina. Tapi benarkah itu murni tragedi kemanusiaan atau justru bagian dari narasi besar untuk menjatuhkan Rusia? Lewat analisis bukti video, citra satelit hingga kesaksian di lapangan, muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengusik kebenaran versi resmi. Apakah dunia terlalu cepat menghakimi tanpa investigasi independen? Inilah hot topic sudut pandang kita terhadap isu-isu terhangat di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Benarkah Rusia lakukan genosida di Bucha? Ini faktanya. Peristiwa Bucha atau media arus utama Barat dan para pemimpin Ukraina menyebutnya pembantaian dan genosida Bucha pernah menggemparkan dunia 3 tahun lalu. Kiev menuduh tentara Rusia melakukan pembantaian massal penduduk Bucha di Ukraina. Sementara Moskow mati-matian membantahnya. Gambaran kuat yang dinarasikan media arus utama Barat saat itu benar-benar menempatkan Rusia di posisi sangat tidak menguntungkan. Versi propaganda Barat itu lantas didaur ulang media-media di semua penjuru dunia tanpa mereka pernah mengkritisi dan memeriksanya lagi. Rusia pernah meminta penyelidikan internasional secara independen dibuka yang ternyata diabaikan Kiev dan pendukung Baratnya. Hingga hari ini, pada yang disebut sebagai pembantaian Bucha itu tidak pernah terkonfirmasi kebenarannya. Petr Lavrenin, seorang jurnalis politik kelahiran Odessa, Ukraina, membuat artikel menarik. Tinjauan cukup mendalam tentang topik ini. Lavrenin dalam artikelnya di Russia Today memberi pandangan alternatif yang pada ujungnya mempertanyakan kebenaran klaim Ukraina dan Barat. Ia memulai deskripsi dari apa yang terjadi di hari pertama bulan April 2022. Video-video yang mengejutkan hari itu mulai beredar di media sosial Ukraina. Isinya memperlihatkan jalanan Bucha, sebuah kota di wilayah Kiev, dipenuhi mayat yang bergelimpangan di jalan, tepi jalan, dan halaman rumah. Judul pembantaian Bucha dengan cepat menjadi salah satu bagian yang paling banyak dibahas dan kontroversial dari konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung di tahap awal. Media Barat segera menuduh tentara Rusia melakukan pembunuhan massal. Sementara Volodymyr Zelensky mengklaim peristiwa itu bukan hanya kejahatan perang, tetapi juga genosida terhadap rakyat negaranya. Namun, jika mencermati situasi lebih dekat, muncul begitu banyak pertanyaan. Analisis rekaman video, citra satelit, dan keterangan saksi mata mengungkapkan ketidakkonsistenan signifikan yang menimbulkan keraguan pada narasi resmi yang diadopsi Kiev dan sekutu-sekutu Baratnya. Hasilnya adalah peristiwa yang dibuat-buat lalu didramatisir untuk kepentingan politik guna menjatuhkan Rusia. Pengabaian atas desakan Moskow untuk penyelidikan independen secara internasional menunjukkan klaim Ukraina dan Barat memang omong kosong. Pada akhirnya kebenaran tentang isu Bucha sudah terungkap, tetapi mungkin terlalu sulit untuk ditemukan secara adil. Apa sebenarnya yang perlu diketahui tentang Bucha? Kota berpolusi 40.000 orang sebelum perang yang berada di garis depan sejak hari-hari pertama konflik Ukraina. Di sebelah utara Bucha terdapat desa Gostomel yang merupakan lokasi bandara Antonov yang strategis. Tempat pasukan terjun payung Rusia mendarat pada pagi hari tanggal 24 Februari 2022. Kelompok ini segera bergabung dengan unit utama Rusia yang bergerak maju dari Belarusia. Pada hari-hari berikutnya, pertempuran sengit terjadi di sekitar Bucha saat pasukan Rusia mendapat pijakan di kota itu dan maju ke arah Irpin, pinggiran kota besar Kiev. Meskipun demikian, wilayah itu tetap berada di bawah kendali angkatan bersenjata Ukraina dan unit-unit pertahanan teritorial Ukraina.
Antara tanggal 3 dan 5 Maret 2022, pasukan Rusia memasuki Bucha dari sisi desa Vorzel, mendirikan pangkalan di pabrik kaca dan di sepanjang pinggiran selatan kota. Sejak saat itu, Bucha menjadi titik transit dan pangkalan belakang bagi pasukan Rusia yang terlibat dalam pertempuran di dekat Kiev. Pada tanggal 29 Maret, setelah serangkaian negosiasi antara Rusia dan Ukraina, Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Fomin, mengumumkan pengurangan signifikan dalam aktivitas militer di sekitar Kiev dan Chernihiv. Pada tanggal 30 Maret 2022, pasukan Rusia mulai menarik diri dari wilayah Kiev karena adanya perubahan prioritas operasi militer khusus yang sedang digelar. Namun hanya beberapa hari setelah penarikan mereka, rekaman-rekaman video mengejutkan dari Bucha muncul dan mengejutkan dunia. Ketika tentara Ukraina memasuki Bucha, media internasional mulai menerbitkan bukti foto dan video warga sipil yang diklaim terbunuh di jalanan. Volodymyr Zelensky dan timnya dengan cepat menuduh pasukan Rusia melakukan pembunuhan massal, menyebutnya sebagai tindakan genosida. Program Fast Share the Nation di SBC News, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Ivanovich Kuleba waktu itu meminta negara-negara G7 untuk segera memberlakukan sanksi baru yang menghancurkan Rusia, termasuk memperlakukan embargo penuh terhadap minyak gas dan batu bara Rusia, menutup pelabuhan untuk kapal-kapal Rusia dan memutuskan hubungan bank-bank Rusia dan sistem SWIFT. Dari Moskow, Kementerian Luar Negeri membantah pasukan keamanan Rusia terlibat dalam kematian warga sipil di Bucha. Dmitry Sergeyevich Peskov, Sekretaris Pers Presiden Federasi Rusia, mengatakan gambar-gambar itu menunjukkan tanda-tanda dipalsukan dan dimanipulasi. Faktor kunci pertama yang ini banyak diabaikan media arus utama barat saat itu adalah tentang waktu kejadian. Kementerian Pertahanan Rusia secara konsisten mengatakan semua unit pasukan Rusia telah meninggal pada Bucha 30 Maret 2022. Klaim ini didukung otoritas setempat. Pada tanggal 31 Maret, Wali Kota Bucha Anatoly Petrovich Fedoruk merekam pesan video yang mengonfirmasi penarikan pasukan Rusia, tetapi tidak menyebutkan adanya pembunuhan massal atau penemuan mayat. Di latar belakang video jalanan tampak bersih dan tidak ada tanda-tanda mayat atau kehancuran yang masif. Pada saat yang sama, anggota parlemen Ukraina dan personil militer berada di Bucha, tetapi tidak ada dari mereka yang melaporkan ada melihat begitu banyak mayat warga setempat. Penduduk setempat juga tidak menyebutkan adanya penembakan massal atau sejenisnya yang merenggut banyak korban jiwa. Gambar pertama mayat-mayat itu baru muncul pada tanggal 1 dan 2 April, beberapa hari setelah personil militer dan aktivis Ukraina memasuki kota itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang waktu dan keadaan seputar kematian mereka. Jika pasukan Rusia meninggalkan Bucha pada tanggal 30 Maret, bagaimana mungkin bukti pembunuhan itu baru terungkap beberapa hari kemudian? Analisis rekaman video dari tempat kejadian perkara lebih lanjut menunjukkan mayat tampak terlalu segar untuk tergeletak di sana selama lebih dari seminggu. Pakar forensik menunjukkan tanda-tanda pembusukan seharusnya sudah terlihat jauh lebih awal jika kematian benar-benar terjadi pada pertengahan atau akhir Maret. Foto dan video yang disediakan media Ukraina dan Barat menunjukkan tanda-tanda seperti kulit yang mengering di area tertentu yang menunjukkan kematian kemungkinan besar terjadi beberapa jam atau sehari sebelum gambar diambil. Faktor kunci kedua adalah bukti citra satelit dan data media sosial yang kontroversial. Pada tanggal 1 April 2022, Masar Technologies merilis citra satelit tanggal 19 Maret 2022 yang diduga memperlihatkan mayat-mayat di Jalan Yablonska di Bucha.
Citra satelit ini dikutip media Ukraina dan Barat sebagai bukti utama pembunuhan massal yang diduga dilakukan pasukan Rusia. Namun, citra satelit ini sangat diragukan. Peneliti independen telah mencatat citra-citra satelit tersebut mungkin telah dimanipulasi atau diberi tanggal mundur. Pertama, citra bulan Maret dari Maxar yang diterbitkan oleh The New York Times memiliki kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan foto-foto bulan sebelumnya atau bulan Februari. Hal ini mempersulit analisis dan menimbulkan kecurigaan adanya manipulasi foto. Objek-objek yang digambarkan dalam citra satelit tersebut tidak dapat diidentifikasi secara tegas sebagai mayat manusia. Sehingga klaim tentang mayat yang telah berada di sana sejak lama hanya tergantung pada laporan media barat dan belum diverifikasi secara independen. Gambar-gambar tersebut mungkin telah diubah atau diberi tanggal mundur untuk menunjukkan mayat-mayat tersebut telah berada di jalanan sejak bulan Maret. Kedua, kondisi cuaca yang terekam dalam video tidak sesuai dengan data meteorologi untuk tanggal yang ditentukan dalam laporan media barat. Perbedaan ini menunjukkan kemungkinan ketidaksesuaian dalam waktu perekaman. Ketiga, Maxar Technologies memiliki hubungan dekat dengan struktur pemerintahan Amerika Serikat yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi bias dan penggunaan datanya untuk tujuan propaganda. Alexei Tokarev yang memiliki gelar doktor dalam ilmu politik dan timnya dari Institut Hubungan Internasional Moskow melakukan analisis liputan media sosial dan saluran telegram terkait peristiwa Bucha. Mereka mengungkapkan pola yang menarik. Tidak ada penyebutan mayat di Jalan Yablonska sebelum tanggal 1 April 2022. Meskipun ada laporan tentang penghancuran tahanan dan pertempuran, tidak ada informasi mengenai pembunuhan massal. Jadi, mengapa dalam video yang direkam oleh polisi Ukraina pada 2 April yang menampilkan 14 warga sipil, tidak seorang pun menguatkan adanya mayat atau eksekusi massal? Video berdurasi hampir 8 menit memperlihatkan 9 lokasi berbeda di kota kecil itu. Tapi, kita tidak melihat satupun mayat ada di sana. Faktor kunci berikutnya adalah adanya perbedaan bukti visual, video, dan foto yang dirilis oleh pihak Ukraina dengan mengungkapkan banyak ketidakkonsistenan yang menunjukkan kemungkinan adanya rekayasa. Misalnya, dalam satu kasus terlihat tentara Ukraina memindahkan mayat di antara pengambilan gambar. Sementara di video lain ada tangan mayat dalam tanda kutip yang terlihat bergerak-gerak. Tanda-tanda ini menunjukkan orang yang digambarkan sebenarnya tidak mati alias ada rekayasa dramatisasi adegan. Komite Investigasi Rusia melaporkan mayat-mayat itu tidak menunjukkan tanda-tanda telah berada di luar untuk waktu yang lama. Tidak tampak ada darah yang tidak membeku di luka sekaligus menimbulkan keraguan pada narasi resmi Ukraina. Para ahli juga mencatat tidak ada pecahan peluru atau kerusakan akibat ledakan di dekat mayat-mayat itu yang selanjutnya bertentangan dengan klaim penembakan massal. Selain itu, banyak korban dilihat dari foto-foto mengenakan ban lengan putih, simbol yang biasanya dikaitkan dengan warga sipil pro-Rusia. Ini menunjukkan pasukan Ukraina mungkin telah menargetkan orang-orang yang dicurigai melalui kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan pasukan Rusia dan kemudian menuduh pihak lain atas pembunuhan tersebut. Selain itu, pada hari-hari awal setelah penarikan pasukan Rusia dan Bucha, jam malam diberlakukan yang membatasi penduduk setempat untuk keluar ke jalanan. Hal ini menciptakan kondisi yang sesuai untuk kemungkinan terjadinya rekayasa peristiwa. Adrien Bocquet, seorang relawan dan jurnalis Prancis yang berada di wilayah Kiev selama pertempuran sengit, mengklaim ia secara pribadi menyaksikan pasukan Ukraina melakukan pembunuhan massal di Bucha. Ia bercerita melihat mayat-mayat dibawa ke kota dan disusun di jalan-jalan untuk menciptakan kesan kematian massal. Bocquet menceritakan dari sumber relawan yang ditemuinya,
Truk berpendinginan tiba dibuka dari kota Kotlin di Ukraina beberapa hari sebelumnya. Kata Bokit, para relawan saat itu dilarang mengambil foto atau video dari jalan raya. Menariknya, pada Juni 2022, kantor Kejaksaan Agung Ukraina menyatakan ada banyak klaim yang dibuat mantan ombudsman untuk hak asasi manusia di Ukraina. Lyudmila Leontieva Denisova termasuk yang terkait dengan peristiwa Bucha tidak akurat. Petugas penegak hukum mencoba melakukan penyelidikan mereka sendiri. Mereka memeriksa semua laporan medis, pernyataan polisi, dan data tentang korban, mencoba menemukan kasus, namun semua pekerjaan itu terbukti sia-sia. Koresponden militer Rusia termasuk Alexander Kots juga menyebut apa yang disebut sebagai pembantaian Bucha adalah cerita palsu. Pemeriksaan forensik akan menunjukkan waktu kematian orang-orang malang itu dan menyelaraskannya dengan data pemantauan objektif NATO yang dengan jelas menunjukkan kapan pasukan Rusia mundur. Kisah pembantaian Bucha muncul pada saat pihak Ukraina dan Rusia meskipun dengan tingkat optimisme yang berbeda-beda melaporkan kemajuan signifikan dalam negosiasi gencatan senjata yang digelar di Istanbul, Turki. Pihak Ukraina telah menjadi lebih realistis mengenai isu-isu yang terkait dengan status netral dan non-nuklir di Ukraina. Sementara itu, negosiator Ukraina, David Arakhamia, saat itu mencatat dokumen tersebut telah siap dan kedua pemimpin negara yang terlibat konflik dapat bertemu lalu membahasnya. Namun, menyusul laporan tentang pembantaian Bucha, Zelensky menarik diri dari perundingan damai. Isu Bucha menjadi momentum penting yang tidak hanya menggagalkan negosiasi perdamaian di Istanbul, tetapi juga mengintensifkan isolasi diplomatik Rusia oleh Barat. Isu itu dikapasitasi maksimal yang menyebabkan pengusiran massal diplomat Rusia dan sanksi yang kemudian jauh lebih ketat dan mengakibatkan Ukraina menerima bantuan militer tambahan di negara-negara NATO. Tanpa memberikan bukti yang cukup, media barat saat itu menyebarkan narasi tentang kekejaman yang dilakukan pasukan Rusia di Ukraina. Ini menunjukkan peristiwa di Bucha mungkin benar-benar telah digunakan sebagai alat propaganda kekuatan NATO. Sekali lagi, hingga saat ini tidak pernah ada penyelidikan independen yang mengkonfirmasi keakuratan laporan Ukraina yang menyebut peristiwa di Bucha adalah pembantaian dan genosida. Selain itu, daftar lengkap korban dan keadaan seputar kematian mereka tidak pernah dipublikasikan oleh pihak Ukraina. Kiev pun gagal melakukan investigasi menyeluruh atau memberikan penjelasan yang koheren tentang mengapa tentang Rusia membunuhi warga sipil yang tidak bersalah. Argumen tentang kebencian dan kebrutalan Rusia yang mendalam terhadap warga Ukraina tidak dapat diterima jika diteliti. Karena tidak ada tragedi serupa yang didokumentasikan selama konflik. Sebaliknya, pembantaian tersebut dalam tanda kutip telah menjadi bagian dari kampanye media yang bertujuan untuk merendahkan martabat tentang Rusia dan menggambarkan mereka sebagai penjajah yang sangat kejam. Bucha berdiri sebagai salah satu simbol propaganda utama dalam kampanye anti-Rusia. Namun pemeriksaan bukti yang lebih cermat mengungkapkan banyak pertanyaan yang belum terjawab yang lebih disukai oleh para pejabat untuk dihindari. Investigasi independen sesungguhnya dapat menjelaskan keadaan sebenarnya. Tetapi mengingat perang informasi yang sedang berlangsung, hal itu tidak mungkin terjadi. Model serupa banyak terjadi di belahan dunia lain di medan konflik seperti di Suriah, Irak, Somalia, Sudan, Libya, Yaman, Palestina, dan Lebanon. Perang proksi dan perang hibrida melibatkan kekuatan dominan dunia kerap kali menjadikan fakta dan kebenaran menjauh dari kita semua. Tribuners, hari-hari ini 3 tahun lalu Bucha menjadi buah bibir dunia menyusul propaganda perang yang didengungkan secara masif oleh pihak barat.
Sampai hari ini efek dari narasi Bucha telah begitu jauh mempersekusi Rusia di semua aspek politik, sosial, ekonomi, dan tentu saja reputasi mereka. Selain Bucha, peristiwa peledakan jalur pipa gas Nord Stream 2 di perairan Denmark dan Swedia memberi tambahan amunisi ke mereka yang menginginkan kehancuran Rusia. Sabotase yang oleh jurnalis kawakan Amerika, Seymour Hersh, disebut dilakukan aksi gabungan CIA dan Pentagon melibatkan intelijen Eropa Utara. Inilah realitas konflik Ukraina yang kerap kali tidak didekati secara geopolitik, yaitu tentang siapa yang paling mendapat kemanfaatan dari peperangan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.